Di istana yang megah, putra raja tampak sangat kecewa. Semalaman ia menanti kedatangan istri Khoja Maimun. Perempuan yang dinantikannya itu tidak juga datang hingga pagi. Ia memanggil Mainang dan memerintahkannya untuk pergi ke rumah ratu. Ketika datang menghadap putra raja, Mainang bertanya, "Ada apakah tuan pagi-pagi begini memanggil hamba?" Ibu, perempuan itu mengingkari janjinya. Aku sudah menunggunya semalaman hingga pagi ini, tetapi ia tak menepati janjinya. Tanyakan kepadanya mengapa ia tak jadi menemuiku semalam. Baiklah tuan, hamba akan berangkat sekarang juga menemui perempuan itu. Hari pun semakin siang, Mainang sampai di depan pintu rumah Khoja Maimun. Ia mengetuk pintu rumah itu, lalu istri Khoja Maimun pun membukakan pintunya. Lalu disapanya dengan lembut tamunya. "Ada keperluan apa ibu kemari?" Aku diperintahkan oleh tuanku menanyakan kepadamu, mengapa semalam kau tak jadi datang ke istana menemuinya? "Ibu, mohon maaf, semalam aku tertidur. Sampaikan permohonan maafku ini kepada putra raja." Bagaimana jika malam nanti kau datang ke istana menemuinya? "Ibu, setelah kupikir, rasanya tak baik seorang perempuan berjalan sendirian menghampiri seorang laki-laki." Baiklah, akan kusampaikan pesanmu ini kepada tuanku nanti. Aku mohon pamit. Setelah Mainang lenyap dari pandangan mata istri Khoja Maimun, perempuan itu berlari menemui Bayan. "Hai, Tuan Bayan, baru saja aku kedatangan Mainang, utusan putra raja. Ia masih juga menungguku dan ingin bertemu denganku. Malam ini putra raja akan datang ke rumah ini. Bagaimana pendapatmu?" Ratu, aku mempunyai akal agar putra raja hilang rasa cintanya kepada ratu. Nanti apabila ia datang kemari, sambutlah kedatangannya. Malam pun tiba. Putra raja datang menempati janjinya. Ia mengetuk pintu rumah Khoja Maimun. Sementara itu, Bayan yang sudah siap berada di luar segera terbang ke suatu tempat hingga ia mendapatkan nila. Dicelupkannya sayapnya ke kubangan nila itu. Lalu, dalam sekejap, ia pun sudah sampai kembali ke rumah Khoja Maimun. Ia berdiri di atas atap rumah. Ketika pintu itu dibuka oleh istri Khoja Maimun, Bayan segera mengepakkan sayapnya dan jatuhlah nila itu mengenai wajah putra raja. Putra raja mengira yang mengenai wajahnya itu hanya setetes air sehingga diusapkannya ke seluruh wajahnya hingga wajahnya berwarna hitam. Tiba-tiba, putra raja dikejutkan oleh suara yang ia tak tahu dari mana berasal. "Hai putra raja, kau datang kemari ini sesungguhnya merupakan perbuatan yang tidak pantas. Kau datang ke rumah seorang perempuan yang hidup sendirian. Perbuatanmu ini bisa menimbulkan fitnah jika ada orang di sekitar sini yang mengetahuinya. Apakah kau tidak takut akan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berbuat dosa?" "Tuan dengar suara itu, bukan? Oleh karena itu, sekarang hamba sarankan sebaiknya Tuan segera kembali ke istana dan jangan lupa memohon ampunan Allah sebelum datang siksanya." Benar, Ratu. Seumur hidupku aku baru mendengar perkataan seperti itu. Aku sangat takut. Kalau begitu, izinkan aku kembali ke istana sekarang. Setelah di istana, putra raja dihantui rasa takut. Untung aku segera pergi dari rumah itu. Kalau tidak, bisa tamatlah riwayatku. Setelah putra raja pergi, tinggallah istri Khoja Maimun sendiri dengan ditemani Bayan. Istri Khoja Maimun berkata, "Hai Tuan Bayan, sekarang tenanglah hatiku ini. Aku merasa terlepas dari beban berat yang selama ini kurasakan.